Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Soal nomor 1, kriteria pencatatan asuhan kebidanan ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOP. O atau data objektif berguna untuk A. Mencatat hasil pemeriksaan, B. Mencatat hasil anamnesa, C. Mencatat diagnosa, D. Mencatat perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan, atau E. Mencatat masalah kebidanan. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Mencatat hasil pemeriksaan. Jadi, catatan perkembangan SOP meliputi S adalah data subjektif mencatat hasil anamnesa, O adalah data objektif untuk mencatat hasil pemeriksaan, A adalah data analisa untuk mencatat hasil diagnosa dan masalah kebidanan, dan P adalah penata laksanaan mencatat seluruh perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, dan lain-lain. Soal nomor 2, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tertuang dalam peraturan pemerintah yang diterbitkan tahun A. 2010, B. 2011, C. 2012, atau D. 2013, atau E. 2014. Di sini jawaban yang tepat adalah yang C, 2012. Jadi, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012. Selanjutnya, nomor 3, bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi syarat untuk menjalankan praktek mandiri disebut dengan A. STR, B. SIKB, C. SIPD, D. IBI, atau E. Standar pelayanan. Jawaban yang tepat adalah C. SIPB. Jadi, STR itu adalah surat tanda registrasi yang merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan SIKB adalah surat izin kerja bidan, merupakan suatu bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian SIPB adalah surat izin praktek bidan, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktek bidan mandiri. Kemudian IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia. Nomor 4, kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit merupakan pelayanan kesehatan A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif, atau E. Tradisional. Jawaban yang tepat di sini adalah choice yang B, preventif. Jadi kita uraikan satu persatu. Kalau promotif ini mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Preventif merupakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah penyakit. Kemudian kuratif adalah kegiatan pengobatan untuk penyembuhan suatu penyakit. Selanjutnya, rehabilitatif adalah kegiatan mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat. Dan terakhir, tradisional adalah pengobatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman turun-temurun. Nomor 5, yang bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah A. Menteri, B. Pemerintah, C. Rumah sakit, D. Setiap orang, atau E. Dokter. Jawaban yang tepat adalah B. Pemerintah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Soal nomor 6, vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit paru-paru adalah
A. MMR, B. Tifoid, C. Varicella, D. HIV, atau yang E. DTP. Jawaban yang tepat adalah yang D. HIV. Jadi, vaksin yang MMR ini untuk mencegah campak, tifoid adalah vaksin untuk mencegah tipes, dan varicella adalah untuk mencegah cacar air, sedangkan HIV sendiri adalah untuk mencegah penyakit paru-paru. Terakhir, vaksin DTP ini untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertusis. Selanjutnya, 7. PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi bahwa pelayanan kesehatan masa sebelum hamil paling sedikit apakah A. Pemeriksaan fisik dan pelayanan antenatal, B. Imunisasi dan konsultasi kesehatan, C. Imunisasi dan pelayanan antenatal, D. Konsultasi kesehatan dan pelayanan nifas, atau E. Pelayanan pola asuh anak dan pemeriksaan fisik. Jawaban yang tepat adalah B. Imunisasi dan konsultasi kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan masa sebelum hamil seperti yang tertuang pada PP nomor 61 tahun 2014 ini adalah pertama pemeriksaan fisik, kedua imunisasi, dan terakhir konsultasi kesehatan. Soal selanjutnya, jenis aktivitas posyandu berdasarkan Depkes 2006 dilakukan dengan sistem 5 meja. Meja ketiga merupakan tempat A. Penimbangan, B. Pendaftaran, C. Pengisian KMS, D. Memberikan layanan imunisasi dan KB, atau E. Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pengisian KMS. Jadi 5 meja posyandu. Yang pertama untuk meja 1 pendaftaran, meja kedua adalah untuk penimbangan, meja ketiga adalah pencatatan hasil penimbangan atau pengisian KMS, meja keempat untuk penyuluhan kepada ibu balita sesuai dengan keadaan balita, dan meja kelima adalah pemberian imunisasi. Soal nomor 9, 5 imunisasi dasar yang wajib diberikan kepada bayi sejak lahir antara lain, apakah A. BCG, polio, hepatitis A, DTP, dan campak, B. Polio, BCG, DPT, hepatitis B, dan influenza, C. Hepatitis A, campak, polio, hepatitis B, dan BCG, D. BCG, hepatitis B, DTP, polio, dan campak, atau E. Tifoid, varicella, BCG, polio, dan campak. Jadi untuk imunisasi wajib yang diberikan kepada balita adalah BCG, hepatitis B, polio, DPT, dan campak. Jadi yang tepat adalah yang D. 10. Amfetamin merupakan salah satu jenis psikotropika golongan A1, B2, C3, D4, atau yang E5. Jawaban yang tepat adalah yang B, golongan 2. Adapun untuk golongan 1 ini adalah ekstasi, LSD, dan DOM. Golongan 2 adalah sabu-sabu, amfetamin, dan fenetilin. Golongan 3 terdiri dari amorbabital dan magadon. Golongan keempat adalah pil koplo, obat tidur, nitrazepam, lexotom, dan obat penenang. 11. Penularan HIV/AIDS melalui cara berikut kecuali A. Hubungan seksual dan berjabat tangan dengan penderita HIV, B. Transfusi darah dan bersentuhan dengan penderita HIV, C. Transplantasi organ dan menyusui dengan ASI, D. Makan atau minum bersama dan berenang bersama, atau yang E. Hubungan seksual dan keringat. Jawaban yang tepat adalah makan atau minum bersama dan berenang bersama. Jadi, HIV/AIDS ditularkan dengan cara pertama, hubungan seksual, 2. Penggunaan jarum yang terkontaminasi virus, transplantasi organ, dan transfusi darah, ketiga, melalui ibu hamil pengidap HIV/AIDS kepada bayinya. HIV tidak menular karena jabat tangan, makan, atau minum bersama maupun berenang di kolam yang sama.
Selanjutnya 12. Imunisasi BCG diberikan pada umur A. 0 sampai 2 bulan, B. 3 sampai 6 bulan, C. 6 sampai 12 bulan, D. 12 sampai dengan 18 bulan, atau E. Di atas 1 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang A. 0 sampai 2 bulan. Jadi, BCG ini bertujuan untuk mencegah tuberkulosis atau TB. Waktu pemberian adalah sejak bayi lahir sampai dengan umur 2 bulan. Jika lebih dari 3 bulan, maka harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dahulu. 13. Pemberian ASI eksklusif seperti tertuang pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan diberikan selama A. 4 bulan, B. 6 bulan, C. 8 bulan, D. 1 tahun, atau yang E. 1,5 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai dengan umur 2 tahun dan memberikan makanan pendamping ASI. Nomor 14. Berikut ini yang merupakan manfaat daun seledri adalah A. Obat peradangan, B. Mengobati batuk, C. Mengobati asam lambung, D. Mengeluarkan racun dari dalam tubuh, atau yang E. Antioksidan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Mengobati batuk. Jadi, manfaat daun seledri diantaranya untuk mengobati batuk, meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat tulang, dan melindungi jantung. Untuk obat peradangan adalah kunyit, asam lambung adalah temulawak, dan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh adalah lidah buaya. Obat untuk antioksidan adalah air lemon. 15. Pendaftaran peserta jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah dilakukan oleh A. Pribadi peserta, B. Pemerintah daerah, C. Pemerintah pusat, D. Pemberi kerja, atau E. Menteri. Ya, dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, pendaftaran peserta jaminan kesehatan penerima upah dilakukan oleh pemberi kerja. Jadi yang tepat adalah D. Selanjutnya 16. Bidan yang ingin menjalankan praktek mandiri minimal berpendidikan A. S1 Kebidanan, B. S2 Kebidanan, C. D4 Kebidanan, D. D3 Kebidanan, atau E. D2 Kebidanan. Nah, berdasarkan Permenkes Bidan Bab 2 mengenai perizinan, bidan yang dapat menjalankan praktek mandiri harus berpendidikan minimal D3 Kebidanan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 17. Wewenang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak antara lain A. Memberikan penyuluhan dan episiotomi, B. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir, C. Bimbingan IMD dan promosi ASI, D. Penyuluhan KB, atau E. Penjahitan luka jalan lahir. Jawaban yang tepat adalah yang B. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir. Jadi, wewenang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang pertama, melakukan asuhan bayi baru lahir, 2. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk, 3. Penanganan kegawat daruratan lanjut dengan rujukan, 4. Pemberian imunisasi rutin sesuai dengan program pemerintah, 5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah. 6. Pemberian konseling dan penyuluhan, dan terakhir pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian. Selanjutnya soal 18. NAPSA kependekan dari A. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, B. Narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, C. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, D. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau E. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi, NAPSA itu adalah kependekan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi, yang tepat di sini adalah yang C. Nomor 19. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang rumah sakit adalah
A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, atau E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Jadi, kalau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu adalah tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 itu tentang pendidikan kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah tentang tenaga kesehatan. Nomor 20, pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan dengan A. Kompetensi, B. Sertifikat kompetensi, C. Uji kompetensi, D. Sertifikat profesi, atau yang E. Upaya kesehatan. Jawaban yang tepat adalah C. Uji kompetensi. Jadi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 2. Kompetensi adalah kemampuan yang dilakukan seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik. Selanjutnya, uji kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktek di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Selanjutnya, sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Soal nomor 21, atas perintah siapa catatan tentang pasien boleh dibuka? A. Pemerintah, B. Undang-undang, C. Dokter, D. Perawat, atau E. Humas rumah sakit. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-undang. Jadi, kerahasiaan rekam medis dapat dibuka dengan alasan yang pertama, untuk kepentingan kesehatan dari pasien itu sendiri. Kedua, untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. 3. Permintaan atau atas persetujuan pasien sendiri. 4. Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan terakhir, untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. 22. Jenis penyakit berikut ini yang disebabkan oleh virus adalah A. TBC dan gondong, B. SARS dan leptospirosis, C. Varicella dan chikungunya, D. Ascaris dan enterobiasis, atau difteria dan kusta. Jawaban yang tepat adalah yang C. Varicella dan chikungunya. Jadi, penyakit yang disebabkan oleh virus adalah HIV/AIDS, polio, hepatitis, varicella atau cacar air, flu burung, SARS, gondong, chikungunya, DBD, campak, dan lain-lain. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah TBC, difteri, kusta, demam tifoid, leptospirosis, dan lain-lain. Sedangkan Ascaris itu adalah penyakit cacing gelang. Kemudian enterobiasis adalah penyakit cacing kremi. Nomor 23, pada pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et repertum psikiatrikum hanya dapat dilakukan oleh A. Dokter spesialis forensik, B. Dokter spesialis kedokteran jiwa, C. Dokter spesialis forensik dan spesialis kedokteran jiwa, D. Dokter spesialis forensik dan spesialis mediko-legal, E. Dokter spesialis kedokteran jiwa polisi.
Jawaban yang tepat untuk nomor 23 adalah yang B, dokter spesialis kedokteran jiwa. Selanjutnya nomor 24. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 17 tahun, D. 18 tahun, atau E. 20 tahun. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. 18 tahun. Next, nomor 25. Aborsi sebagaimana dimaksud pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hanya dapat dilakukan dengan A. Dengan seizin suami, B. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, C. Sebelum kehamilan berumur 6 bulan, D. Oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dan atau yang E. Semua benar. Ya, jawaban yang tepat adalah E, semua benar. Pada aborsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Terakhir, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Nomor 26. Penanggung jawab posyandu adalah A. Kepala Desa, B. Ketua RT, C. Tim penggerak PKK, D. Petugas KBKes atau Puskesmas, atau yang E. Camat. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kepala Desa. Jadi, yang bertanggung jawab atau sebagai penanggung jawab umum adalah kepala desa atau lurah. Yang berlaku sebagai penanggung jawab operasional adalah tokoh masyarakat. Kemudian, ketua pelaksana adalah ketua tim penggerak PKK. Sekretaris adalah Pokja 4 kelurahan atau desa. Pelaksananya adalah kader PKK dibantu petugas KBKes atau Puskesmas. Nomor 27. Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah A. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik, B. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan, C. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, D. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, atau E. Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Jawaban yang tepat untuk nomor 27 adalah yang E, masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Jadi, misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdiri dari meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna dan merata, bermutu, serta berkeadilan. Yang ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Keempat, menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Kemudian, visi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Nomor 28. Tujuan pembangunan MDGs atau Millennium Development Goals sesuai deklarasi PBB yang ditandatangani September 2000 adalah sebagai berikut kecuali A. Meningkatkan kesehatan ibu, B. Meningkatkan kelahiran, C. Menurunkan angka kematian, D. Mencapai pendidikan dasar untuk semua, E. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Jawaban yang tepat adalah kecuali yang B, meningkatkan kelahiran. Jadi, menurut isi dari tujuan pembangunan MDGs, Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara: pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu. 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. Terakhir, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Soal nomor 29. Golongan obat yang termasuk antipiretik adalah A. Metadon, B. Paracetamol, C. Asan-mefenamat, D. Ibuprofen, atau E. Neuralgin. Jawaban yang tepat adalah E. Neuralgin. Soal nomor 30. Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu adalah A. Profesi kedokteran, B. Organisasi profesi, C. ID, D. Kolegium Kedokteran Indonesia, atau E. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Yang tepat adalah D. Kolegium Kedokteran Indonesia. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang dimiliki melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi, dan ID adalah Ikatan Dokter Indonesia. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi dan dibentuk untuk masing-masing cabang disiplin ilmu untuk bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Kemudian, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam menerapkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.